Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, pengertian iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman kadang-kadang bisa naik, iman kadang-kadang bisa turun. Iman bisa naik karena adanya ketaatan, dan iman bisa turun karena kemaksiatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tausiah edisi Sabtu 23 Januari 2021, kami akan mengetengahkan judul 5 penyebab imam berkurang lama-lama melayang. Pemirsa yang berbahagia, ada 5 penyebab iman menjadi berkurang lama-lama menghilang. Adapun penyebab yang pertama adalah tidak mau membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa orang yang tidak mau membaca Al-Quran atau meninggalkan dari membaca Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk memberi petunjuk bagi orang yang membacanya. Bagaimana kita mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau kita meninggalkan membaca Al-Quran? Apa yang dihadapi manusia semuanya sudah dijawab di dalam Al-Quran. Dengan membaca satu huruf Al-Quran akan berpahala satu kebaikan. Untuk itu alangkah indahnya manakala kita punya target sebelum 40 hari kita sudah khatam Al-Quran. Karena Al-Quran besok akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Untuk itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah iman kita akan meningkat. Kebalikannya, manakala kita meninggalkan membaca Al-Quran, lama-lama iman akan menghilang. Pemirsa yang berbahagia, adapun penyebab iman menghilang yang kedua adalah suka menunda-nunda sholat. Kita tahu bahwa amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Maka bagi orang yang
senang meninggalkan atau menunda-nunda sholat, termasuk golongan orang yang melalaikan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Termasuk orang yang melalaikan sholatnya adalah senang menunda-nunda sholat. Jangan seperti orang-orang munafik ketika ada panggilan untuk mendirikan sholat, mereka bermalas-malasan. Akhirnya sholat selalu tertunda-tunda. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang suka menunda-nunda sholat termasuk menjadikan sholat hanya sebagai suatu kewajiban. Yang penting sholat, tidak memperhatikan kapan harus sholat, di mana melaksanakan sholat, dengan cara apa mereka sholat. Maka dari itu, marilah kita jangan sampai menunda-nunda sholat yang menyebabkan iman kita lama-lama menghilang. Pemirsa yang berbahagia, adapun penyebab yang ketiga iman berkurang adalah meninggalkan majelis ilmu. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang menuntut ilmu ke dalam beberapa derajat. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu ke dalam beberapa derajat. Ayat di atas bisa diambil bahwa ketika orang beriman di antara kamu dan orang yang menuntut ilmu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat derajatnya. Untuk itu, kalau kita tidak mau dikatakan iman kita akan berkurang, lama-lama menghilang, marilah kita luangkan waktu, walaupun sekali dalam sepekan kita ikuti majelis ilmu. Yang dinamakan majelis ilmu terdiri dari 3 hal, yaitu ada seorang guru, ustadz, murabi. Yang kedua ada siswa, santri atau mutarabi. Dan yang ketiga adalah materi. Maka kalau kita menghadiri majelis ilmu, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Untuk itu, marilah kita luangkan waktu beberapa jam saja dalam sepekan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, agar iman kita tidak berkurang lama-lama menghilang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun penyebab yang keempat agar iman tidak berkurang adalah berlepas diri dari sahabat-sahabat yang soleh. Kita tahu bahwa sikap dan sifat seseorang
bisa dilihat dari pergaulan, dengan siapa mereka bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan ikut merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang soleh. Namun demikian, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang belum soleh, maka kita juga akan ketularan, yaitu sifat yang tidak soleh. Untuk itu, orang-orang yang soleh, sahabat yang soleh adalah senantiasa berperilaku mencontoh teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad ada akhlak yang baik. Untuk itu, agar iman kita tidak berkurang, marilah kita dekati, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya akan semakin berkah. Pemirsa yang berbahagia, adapun penyebab iman berkurang yang kelima adalah tidak mau melakukan amal kebaikan. Kita tahu bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Untuk itu, agar iman kita tidak berkurang, marilah kita berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi. Karena setiap kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka akan dicatat di sisi Allah merupakan suatu kebaikan dan akan dibalas besok di hari pembalasan. Untuk itu, jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan sama sekali dalam kehidupan. Maka dari itu, kita berusaha berniat agar setiap saat kita selalu berbuat kebaikan, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itulah 5 hal penyebab iman berkurang, lama-lama menghilang. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya, sehingga nanti kita akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.